Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun Efek. Seperti biasa teman-teman, karena ini weekend ya. Weekend saya akan update update tentang per gold teman-teman. Per gold, per kesayangan kita semua teman-teman. WTH sih mana nih? Pergol. Oh, ini diinggap teman-teman. Ini diinggap. Ini ada shadow yang keluar dari zona teman-teman. Ini diinggap. Ini tanda-tanda harga akan turun lebih dalam lagi. Area decision point dijebol. Area decision point dijebol. Nah, kita cari, kita lukis ulang di chart yang masih bersih teman-teman. Sini. Kalau momentumnya masih kuat ya teman-teman ya. Momentumnya masih sangat-sangat kuat nge-sell ini. Penyebabnya mungkin bisa karena area supply di sini bisa jadi nih. Nah, sini. Sebenarnya kalau untuk nge-sell sih saya nunggu agak tinggi lagi, tapi ternyata realita marketnya itu malah harga itu cuma nyampe sini gitu. Terus dia membuat semacam perubahan struktur di H4-nya itu. Perubahan struktur di H4 gitu. Tapi untuk area C ini akan menjadi halangan harga untuk turun lebih dalam lagi teman-teman. Ini akan menjadi halangan nih. Sementara ini akan menjadi halangan untuk harga turun lebih dalam lagi karena ini merupakan area flag range gitu kan. Area flag atau area market struktur di H4 nih. Nah, terus zonanya itu kemarin di broken di sini. Ini decision point di broken. Ini decision point di inggaf lah, bukan di broken, di inggaf. Ada shadow yang ngepot. Nah, seperti itu teman-teman. Ada shadow yang ngepot gitu. Nah, terus kalau ini area flag range, berarti ini area resistennya di sini. Resistennya di sini tertinggi. SR. Kalau sama saya sekarang pelan-pelan teman-teman analisanya. Ini nggak usah terburu-buru gitu. Kita pelan-pelan aja teman-teman. SR. Nah, berarti dia di breaknya di mana? Sini. Break retest selanjutnya di sini. Berarti ini area flag limit seperti itu. Flag limit by FL by. Nah, kalau ini kan flag limit sudah diinggaf, decision point diinggaf, berarti target harga selanjutnya dia akan menuju area ekstrim. Saya marking area ekstrimnya dari sini saja teman-teman, dari area bahu kiri yang ini. Nah, kita punya komodo alias quasimodo level di sini. Kunci berarti ini sebagai area ekstrim atau area originnya di sini. Berarti ini target minggu depan penurunan harga itu sampai sini gitu. Jadi kita selama harga belum nyampe sini kita jangan buy dulu lah gitu. Jangan buy dulu karena terlalu mengerikan gitu kalau nge-buy. Bisa sih buy, cuma nanti agak berat gitu. Biasanya kalau udah flag limit dan decision point sudah diinggap itu agak berat nge-buy-nya. Sekalinya nge-buy itu berarti sifatnya koreksi teman-teman. Koreksi gitu, hanya koreksi untuk mencari sesuatu gitu. Nah, kalau targetnya harga akan turun minggu depan, berarti area sell-nya di mana dong itu kan. Area sell-nya sih kalau kita lihat dari market struktur sebelumnya di sini, kita punya flag range di sini teman-teman.
kita punya area flag di sini. Nah, di sini area flag range, kunci. Dia diinggap di sini teman-teman, diinggap sini, diinggap di sini, terus inggap sel, berarti dia naik mencari decision point di sini, decision pointnya di sini. Nah, pengkolan yang ini teman-teman, ini udah kena decision point, DP. Nah, setelah terbentuk DP, dia membentuk area flag limit yang baru teman-teman. Sini segini, segini area flagnya nih, FL cell. Nah, kalau udah begini, bagi saya pribadi kan, kalau kita lihat di sini kan, berarti fokus area sel kita di kotak merah yang kecil ini, area kotak merah yang kecil ini, bukan kotak merah tapi pengkolan yang ini nih, saya kasih warna merah nih. Terus selnya di mana gitu, kita ubah ke template kecil dulu untuk mempresisikan area. Nah, di sini kita punya level bahu kiri teman-teman. Di sini dalam flag limit ada bahu kiri kecil, sini bahu kiri, di sini kunci. Harga ngompres teman-teman, di sini harga membuat ekstrim, terus dia turun ke bawah, terus di tag sama yang ini. Nah, berarti harga ngompres ke sini gitu, kunci. Nah, berarti bisa jadi nih area selnya itu di sini, di area pengkolan ujung CP yang ini. Nah, ini kita kasih nama CP. Nah, di sini kayaknya sih baru SR flip doang teman-teman. Jadi harga itu cuma ngambil shadow doang di sini. Ya turunnya karena SR flip. Jadi decision pointnya belum diambil gitu. Nah, kita kasih nama Poi alias zona nganu di sini. Zona nganunya di sini nih. Zona nganu. Jangan ya, kita kasih ini dulu lah. Apa ya? FL dulu lah. FL kunci, kita naik ke H1. Kok H4 sih? Satu dong. Nah, H1. Satu. Nah, ini kan kelihatan teman-teman ada supply drop base drop di sini. Nah, kita presisikan areanya teman-teman. Kita presisikan sebagai area BOI. Nah, berarti kalau buat minggu depan area yang menarik bagi saya gitu, di sekitaran sini teman-teman, area flag limit yang ini. Aslinya sih segini teman-teman, di kotak merah yang ini nih aslinya segitu, cuman kita perkecil lagi lah di 1970-an ini, di sini 1970-an untuk nge-sell gitu. Kita akan nge-sell di sini. Kalau mau aman, stop lossnya itu di atas area flagnya teman-teman. Nah, sekitar 48 pips gitu tanpa konfirmasi ya. Jadi agresif entry. Sebenarnya kalau SL di sini juga sudah cukup sih, sekitar 30-an pip gitu, 31 pip, 30 pip cukup gitu. Cuman kalau mau aman, kalau teman-teman tipikal yang jaga lot kecil, yang penting direction bener, directionnya sesuai gitu, arahnya sesuai, bisa SL di situ gitu. Dengan target kalau mau pakai Pix RR ya Pix RR 1/1, 1/2 gitu, bebas. Tapi kalau untuk secara konsep atau secara price action gitu, target harga itu akan menuju area origin atau area ekstrim sini gitu, area origin yang sini gitu. Nah, terus gimana mas kalau area ini tembus gitu? Nah, kalau area ini tembus, kemarin saya melihat di sini, di ujung-ujung pengkolan yang sono, atas sono di sini, jalur atau order flow-nya itu dia
sini teman-teman. Nah ini kan kita punya SR ya, resisten di sini. Nah, sekarang dia akan menjadi Quasimodo level atau bau kiri alias komodo. Kunci, kita kunci. Area flagnya di sini, flag limitnya di sini. Area flag limitnya di sini, flag limit buy. Terus dia di broken di sini, dia break retrace lanjut di sini. Saya kemarin juga ada sell sih teman-teman di sini. Di sini kita cari area sempit gitu. Ini area flag limit sellnya di sini. Terus dia di broken membentuk sebuah flag range di sini. Nah, flag range dia dari atas sini sampai ke sini dia ngompres teman-teman, ngompres kunci. Nah ujung compression yang paling akhir ini kita tandai sebagai area menarik gitu. Seperti itu teman-teman, area yang cukup menarik gitu. Soalnya kemarin ini belum diambil gitu, karena letaknya ada di area ekstrim kan. Soalnya ini kemarin belum diambil zona engulfing atau decision pointnya gitu, belum diambil gitu, kunci. Nah di sini kalau kita lihat di sini ada engulfing yang masih fresh teman-teman. Di sini dia baru nge-flip doang gitu, ada SR flip doang di sini nih. Jadi belum benar-benar ngambil bodinya di sini. Ini area yang cukup menarik bagi saya pribadi gitu. Ini kan nah di sini area yang kedua di sini nih. Kalau buat saya pribadi gitu. Jadi pertama untuk sell di 1970 untuk sell ya. Nah yang kedua untuk sell di 1981. Soalnya saya kemarin sell limit di situ nggak kejemput gitu, berarti itu masih unpilled statusnya teman-teman, unmitigated gitu, masih unmitigated gitu. Nah untuk area buy-nya sendiri karena momentumnya udah berubah ya teman-teman, udah berubah gitu kan. Area flag yang ini, area origin ini, yang ekstrim ini, yang kotak biru ini hanya akan saya jadikan sebagai target gitu, bukan untuk area entry. Sebenarnya saya area ekstrim itu sangat keren atau bagus untuk entry teman-teman, karena biasanya area ekstrim itu pantulannya itu kuat tuh, bukan main teman-teman. Tapi kalau dia emang mau dijebol, dia dijebol tanpa ampun gitu. Dia dijebol-jebol sekalian atau mantul sekalian gitu. Makanya saya kalau udah momentumnya sell begini, area ekstrim seperti ini tuh agak-agak gimana gitu, agak gimana gitu ya. Makanya saya akan menunggu di area unfill order di sini teman-teman. Dulu di sini harga ada order flow kan di sini. Nah tadi kan kita udah cari area sell kan. Nah sekarang kita akan mencari area buy gitu. Kalau mau diurut pelan-pelan sih, ini kita punya area bawah kiri lah, kunci. Jalurnya kita cari jalurnya dulu teman-teman, jalur harganya di sini nih. Di sini kita punya flag FR di sini, flag range. Ini kayaknya video ini akan lumayan panjang teman-teman, karena ini merupakan skenario untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman, 1 minggu ke depan gitu. Jadi bekal buat 1 minggu biar nggak usah update banyak-banyak gitu videonya, biar saya nggak bikin video banyak-banyak, jadi cukup sekali gitu tapi bisa dipantau buat 1 minggu gitu. Nah, ini flag yang besarnya di sini teman-teman, flag yang besar.
Nah kan udah ketahuan kan jalurnya kemana. Loh ini kenapa nih? Oh, nah udah ketahuan kan jalurnya kemana. Dia di Inggris di sini teman-teman. Area flag yang gede itu di Inggris di sini. Di Inggris. Jadi Inggris di sini. Inggris by. Terus waktu CPI kemarin dia membentuk sebuah flag kecil di sini. Yang namanya flag itu bisa besar bisa kecil teman-teman. Itu terserah harga gitu. Flag yang lumayan besar di sini. Terus waktu CPI dia di tag di sini. Ini waktu CPI ya, dia di tag di sini. Turun, lalu dia membentuk flag baru yang belum diambil di sini. Di sini juga lumayan menarik sih area ini teman-teman kalau bagi saya gitu. Bagi saya pribadi ini lumayan menarik gitu. Nah, ini untuk buy teman-teman. Untuk buy ini segede gini zonanya teman-teman. Area kita jadi flag limit buy. Sebenarnya belum bisa disebut flag limit ya teman-teman. Yang namanya flag limit itu harus terbukti dulu dia mantulin harga minimal sekali gitu. Kalau belum pernah mantulin harga atau belum terbukti mantulin harga itu namanya cuma SND biasa gitu kan. SND yang biasa gitu, SND gitu, SND zone gitu. Tapi saya lebih terbiasa nyebutnya flag limit gitu. Kalau udah terbukti mantulin harga itu baru namanya flag limit gitu. Nah ini kan area, anggaplah ini area flag limitnya. Nah ini area bahu kiri teman-teman. Di area bahu kiri kita akan mencari sesuatu di sini. Nah, di area bahu kiri, area bahu kiri. Area bahu kiri. Area bahu kiri. Nah, area bahu kiri berarti zonanya emang lebar ya. Tapi di sini nih kita akan mempresisikan. Di sini juga kita punya another komodo level alias quasimodo level alias QM level di sini. Nah, di sini ada zona yang masih fresh teman-teman. Dia punya imbalance, sedikit imbalance lah. Kalau kita zoom ke template kecil ada nih. Kita tandain sebagai poi alias zona nganu di sini. Nah, ini juga kita tandain sebagai poi aja lah. Yang tadi poi, POI. Nah, kalau untuk buy saya lebih tertarik ke dua zona ini teman-teman untuk 1 minggu ke depan ya. 1 minggu ke depan saya lebih tertarik ke sini 1940-an di situ. Terus di sini juga. Sebenarnya areanya dari sini ke sini teman-teman, dari 24 ke sampai sini. Cuma saya akan presisikan di sini. Nah, seperti itu. Yang pertama untuk buy di 1940. Yang kedua untuk buy di 1915 di situ. Itu untuk perjalanan 1 minggu ke depan itu teman-teman. Karena agak kacau nih strukturnya, agak kacau nih gol ini. Agak kacau ini. Udah dipecahin dia. Makanya saya hanya akan fokus mencari sell sih untuk terdekat karena dia lebih dekat ke area sell, berarti saya akan menunggu untuk mencari sell gitu teman-teman. Mencari sell. Ini maaf ya teman-teman, videonya agak lumayan panjang gitu. Agak lumayan lama gitu kan. Karena ini untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi ada 2 area untuk sell, 2 area untuk buy. Itu kesimpulannya teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman, analisa dari saya Mas Jun Efek. Karena ini bersifat journaling pribadi, jangan ditelan bulat-bulat, jangan ditelan mentah-mentah, tetap sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Kalau sedikit berbeda atau emang berbeda ya silahkan, itu nggak apa-apa teman-teman, tetap berpegang teguh dengan analisa sendiri gitu. Kalau analisa saya emang cocok silahkan dipertimbangkan, kalau nggak cocok ya di skip saja. Oke, terima kasih teman-teman, selamat berakhir pekan, terima kasih sudah menonton.